Bab 336, Menghunus pedang, seorang diri menyerbu sarang hitam. Meski para bandit itu berjumlah 2 hingga 300 orang, namun setelah si kepala ketiga tewas, mereka sepenuhnya kehilangan pimpinan. Dalam pandangan mereka, kepala ketiga adalah tokoh tangguh dan ganas, namun di hadapan Wei, ia hanya butuh sekejap saja untuk dibelah dua oleh satu tebasan pedang. Bagaimana mungkin mereka bisa melawannya? Ketakutan mencengkeram hati mereka bagaikan harimau lapar mengintai mangsa. Tak satu pun berani melawan. Masing-masing hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri, berebut kabur bagaikan ayam liar tanpa arah. Sebaliknya, Wei bergerak dengan kecepatan kilat, pedangnya menghujam dengan kejam dan mematikan. Sekuat apapun para bandit itu mencoba lari, tak satu pun bisa lepas dari genggamannya. Tak sampai waktu sebatang dupa terbakar, semua bandit itu telah menjadi mayat yang berserakan di bawah pedangnya. Tentu saja, jika mengandalkan teknik pedangnya yang lama, mustahil ia bisa membunuh secepat itu. Kehebatan ini sebagian besar berkat kitab pedang yang baru diberikan oleh sang guru. 3.000 jurus pedang pembantai. Begitu teknik ini dikerahkan, ia dapat langsung memunculkan puluhan cahaya pedang yang tajam dan mematikan. Masing-masing seolah benar-benar pedang sakti yang bisa menebas apapun. Kekuatan dahsyatnya menjadikannya salah satu jurus serangan massal paling mematikan di antara teknik tingkat tinggi. Padahal teknik ini barulah mencapai level ke-18. Menurut kitab, bila mencapai tingkatan puncak dan sepenuhnya dikuasai, bahkan bisa memanggil 3.000 cahaya pedang sekaligus. Jika kekuatan mental sang pengguna cukup kuat, ia juga bisa mengendalikan 16 pedang sekaligus, membentuk formasi pedang misterius yang luar biasa baik untuk mengepung maupun membantai musuh. Teknik ini benar-benar layak menyandang predikat tingkat atas kelas bumi. Pantas saja guru berkata teknik ini akan sangat membantu dalam misiku kali ini. Gumam Wei dalam hati, matanya memancarkan kilau tajam. Jika suatu saat aku bisa menguasainya hingga level maksimum, LV30, dan memanggil 3.000 cahaya pedang, maka meski menghadapi pasukan besar sekalipun, aku masih bisa bertarung secara frontal. Kalau begitu, bukan hanya misi menembus batas yang akan lancar, tapi misi pertempuran juga punya peluang menghasilkan segunung hadiah. Wei Yi membuka panel sistem dan mengecek perkembangan misi. Ternyata, para bandit yang baru saja dibantai itu dihitung sebagai musuh resmi dan masuk hitungan misi perang. Jumlah mereka 256 orang artinya, ia langsung mendapatkan lebih dari 200.000 poin pengalaman. Begitu mudah, seakan hanya memungut dari jalanan. Belum lagi setiap pembunuhan juga menambah poin pengalaman pribadi. 1 tebasan, 2 untung. Tadi mereka menyebut Black Lu Jai? Wei Yi mengernyit. Sarang hitam Lu? Kilatan ide muncul di benaknya. Tanpa membuang waktu, ia kembali ke lembah tempat para penduduk disekap. Mereka masih di sana gemetar, takut, namun belum pergi. Saat melihat Wei Yi kembali, mereka serentak jatuh berlutut sambil berseru dengan suara parau. Terima kasih, Tuan Penolong, atas keselamatan kami. Mata mereka merah, suara mereka pecah oleh rasa haru. Andai Wei Yi tak datang, mereka pasti sudah diseret ke sarang hitam Lu. Tak terbayangkan nasib mereka. Dilecehkan, diperbudak, bahkan mungkin dijadikan makanan oleh para bandit. Meskipun Wei Yi membantai ratusan orang di depan mata mereka, rasa terima kasih mengalahkan ketakutan. Wei Yi mengangkat tangan dan bertanya, "Tak usah begitu. Apa kalian tahu di mana letak sarang hitam Lu?" Seorang pria paruh baya menggigil dan menjawab dengan suara serak. Tuan hendak pergi ke sana. Benar. Mereka memanfaatkan kekacauan untuk membantai warga tak berdosa. Sebagai murid jalan bela diri, aku tidak bisa tinggal diam. Sudah sepantasnya aku menegakkan keadilan dan menghapus mereka dari muka bumi. Wei Yi tak segan menyanjung dirinya sendiri. Para penduduk serempak kembali berlutut, mata berbinar penuh kekaguman. Tuan sungguh mulia.
Pria paruh baya itu berkata sambil bersujud. Saya tahu letaknya, Tuan. Tapi, mohon berhati-hati. Di sarang hitam Luo konon ada lebih dari 1.000 bandit, dan pemimpinnya, Zhao Kui si Kapa Angin Hitam, adalah penjahat kejam yang sangat ditakuti di wilayah ini. 1.000 bandit dan seorang kepala besar. Wei Yi tersenyum santai. Kebetulan bagus, bisa jadi latihan pedang. Bermodalkan informasi lokasi, Wei Yi langsung melesat menuju sarang hitam Luo. Sarang ini adalah yang terbesar dalam radius ratusan li, dipimpin oleh Zhao Kui, si Kapa Angin Hitam, yang bukan hanya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga memimpin ribuan bandit kejam. Biasanya Wei Yi malas menghadapi sarang bandit semacam ini. Membunuh satu, akan muncul 10 lagi. Dunia terlalu luas untuk dibersihkan sendirian. Namun kali ini berbeda, mereka dihitung sebagai musuh dalam sistem dan masuk hitungan misi. Ini kesempatan emas untuk menambah pengalaman dan menyelesaikan tugas. Lagi pula, membunuh bandit jauh lebih ringan dibanding menghadapi pasukan elit resmi. Dan, ia butuh pemanasan. Beberapa jam kemudian, Wei Yi telah sampai di kaki gunung tempat sarang hitam Luo berada. Sarang ini dibangun di lereng curam dengan jalan masuk yang sempit dan dijaga ketat. Pertahanannya bak benteng tak tertembus. Wei Yi bahkan sempat memuji dalam hati. Jika ada formasi pelindung di sekitar sini, bahkan ahli tingkat tinggi pun butuh waktu lama untuk menjebolnya. Namun tiba-tiba, "Hei, anak kurang ajar! Siapa kamu? Tahu ini tempat apa?" Teriakan nyaring terdengar dari menara jaga di atas gerbang. Seorang bandit muncul sambil menunjuk-nunjuk. Mungkin bocah tolol ini ingin mati cepat. Hahaha. Siapa peduli dia siapa? Kalau sudah datang cari mati, kita layani. Ayo lihat panahku bekerja. Para penjaga gerbang tertawa kejam. Tidak ada yang menganggap Wei Yi ancaman. Terlalu muda, terlalu tenang, bukan tipikal pendekar tangguh. Seorang bandit pemanah menyeringai buas, segera menarik busur dan membidik kepala Wei Yi. Tanpa banyak cakap, ia langsung melepas anak panah berlapis ki ke arah kepala lawan. Kena! Kena! Pasti kena! Dekat begitu, panah lausan pasti tak meleset. Anak muda tolol itu bakal mati kayak semangka meledak. Para bandit bersorak penuh kegembiraan. Namun Wei Yi tetap berdiri tenang, bahkan tak mengedip. Anak panah melesat dengan kecepatan tinggi, namun ketika nyaris menyentuh wajahnya. Bzzzzz, hahaha, crack! Anak panah itu hancur menjadi debu sebelum sempat menyentuhnya, seolah bertabrakan dengan dinding tak kasat mata. Debu beterbangan ditiup angin gunung, lalu lenyap tanpa jejak. Tawa para bandit terhenti seketika. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak, mulut menganga tak percaya. Wei Yi mengangkat kepala, melangkah tenang ke gerbang, dan berkata dengan suara tenang namun bergema. Aku, Wei Yi dari Sekta Penguasa Langit, datang untuk menghancurkan sarang hitam Luo. Begitu kata-kata itu terlontar, pedang di tangannya langsung terhunus. WUNG! Suara dengung halus menggema, lalu pedang itu meloncat ke udara, memutar cepat, dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang sepanjang beberapa gang, menyabet ke arah gerbang utama. BOM! Ledakan besar mengguncang seluruh pegunungan. Gerbang raksasa itu meledak berkeping-keping, serpihan kayu dan logam beterbangan ke segala arah. Seluruh sarang bandit berguncang hebat. Di dalam, Zhao Kui yang sedang berlatih teknik bela diri mendadak berhenti dan menatap ke arah suara ledakan dengan mata membelalak tajam, pupilnya mengerut, dan aura membunuhnya langsung melonjak. Ada siapa yang berani menyentuh sarangku? Bab 337, Kapa Angin Hitam, Zhao Kui. Boom! 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 Serangkaian dentuman menggelegar memecah keheningan, mengguncang langit dan bumi. Gerbang besar markas perampok yang menjulang kokoh itu ambruk dalam sekejap, seolah tak mendapat perlawanan sedikit pun.
Debu tebal mengepul tinggi ke angkasa, membentuk kabut kelabu yang menelan sekelilingnya. Para perampok yang berada di sekitar sontak membelalak tak percaya. Gerbang sebesar itu ditebas hanya dengan satu tebasan pedang. Pemandangan yang luar biasa brutal ini benar-benar melampaui batas nalar mereka. Mereka hanya bisa menatap nanar ke arah sosok yang perlahan-lahan melangkah keluar dari balik kepulan debu seorang pemuda gagah dengan tatapan tajam bak bilah pedang. Seketika rasa takut menjalar ke sekujur tubuh mereka, membuat kaki mereka lemas. Tak ada satupun yang berani maju. Mereka hanya bisa mundur, gemetar, takjub dan ngeri akan kekuatan pria ini. Saat ini barulah mereka sadar, sosok muda yang tampak tenang namun tegap itu bukanlah manusia biasa. Ia seperti sesosok monster mengerikan yang datang dari neraka. "Kenapa kalian masih bengong? Bunuh dia!" Tiba-tiba, pekikan keras mengoyak udara. Seorang pria paruh baya bergegas keluar dari dalam markas bersama sekelompok besar perampok tangguh. Dialah wakil kepala markas Hei Luo Jai, sosok yang selama ini ditakuti karena kekejamannya. "Semua serang dia! Tangkap bocah ini hidup-hidup! Serahkan pada ketua besar untuk diadili!" Teriaknya lantang. Teriakannya menyadarkan para perampok. Benar juga. Walaupun pemuda itu kuat, dia cuma sendirian. Mereka punya lebih dari 1.000 orang. Mustahil dia bisa menghadapi mereka semua. Bukan? "Semua gabung dan serang! Tak perlu takut. Yang takut mati. Enyah dari sini. Hei Luo Jai tak butuh pengecut." Pekikan demi pekikan menyulut semangat dan kebengisan para bandit. Mereka melompat turun dari berbagai penjuru lereng, senjata beraneka ragam di tangan kapak, golok, bahkan sabit. Pemandangan itu bagai air bah yang menggulung, menelan segalanya. Namun, W.I.Y hanya tersenyum sinis melihat mereka. "Benar saja, markas besar perampok kelas atas. Jumlah ini cukup untuk memenuhi syarat misi keempat," gumamnya pelan. "Mereka pun hanya akan jadi duri di dunia ini. Daripada membiarkan mereka hidup, lebih baik kuhabisi semuanya di sini." Tatapannya berubah tajam. Tubuhnya melesat seperti petir, pedangnya terangkat tinggi dan seret. Seketika itu juga, cahaya pedang raksasa sepanjang beberapa jang meluncur ke depan, menyapu barisan depan para perampok. 7 hingga 8 orang langsung memuntahkan darah dan terlempar ke udara. W.I.Y tidak berhenti. Ia mengerahkan seluruh kekuatan, menyulap ki merah menyala dari dantiannya, lalu menghujamkannya ke dalam pedang. Pedangnya bergetar dan bersinar terang dengan cahaya merah menyala, tampak seperti sebilah pedang api surgawi. 3.000 jurus pembantai pedang. Dengan satu teriakan, puluhan bilah energi pedang muncul di udara. Masing-masing berbentuk seperti pedang nyata, tajam dan dingin, menyimpan aura pembunuh yang luar biasa mengerikan. W.I.Y mengayunkannya, energi pedang itu menghujam para perampok bagai hujan maut. Paf! 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 Satu demi satu perampok berguguran. Tubuh mereka terbelah, darah menyembur, teriakan horor menggema di udara. Tanah di lereng pegunungan berubah merah, penuh dengan mayat dan genangan darah. Bau amis menyengat menyelimuti tempat itu. Wakil ketua yang melihat kejadian ini tak bisa menahan napasnya. Ia benar-benar syak. "Dia bukan orang biasa," pikirnya gemetar. Jurus pedangnya itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki sembarang petarung. Namun dia tak tinggal diam. "Barisan depan, tahan dia. Pemanah, siapkan panah kalian. Gunakan panah penembus baja. Siapapun yang berhasil membunuh dia, boleh minta imbalan apa saja." Para pemanah segera bergerak. Meski hanya 100 orang, mereka adalah inti kekuatan Hei Luo Jai, para pemanah elit yang telah melewati tempaan keras. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan setingkat Master Agung, sanggup memasukkan ki ke dalam anak panah mereka. Swish!
Swish! Swish! Langit tiba-tiba menjadi gelap oleh hujan anak panah yang menghujam ke arah Wei. Anak panah itu disuntik dengan energi Qi, memiliki kekuatan menghancurkan baja. Bahkan Wei tak berani menahannya begitu saja. Perisai naga api! Dengan satu mantra, api merah menyembur dari tubuhnya. Ia memanggil kekuatan api merah emas dan api hitam jahat, dua api langka yang menyatu membentuk zirah naga transparan. Meski bentuknya belum sempurna, perisai naga ini berhasil memblokir semua panah. Saat anak panah menyentuhnya, api menyala dan langsung melelehkan ujung logamnya. Hai MPH! Wei mendengus dingin, lalu kembali menerobos pasukan. Gerakannya bagai bayangan yang melesat, tak satu pun bandit bisa menyentuhnya. Ia langsung mengarah ke wakil ketua. Tangkap pemimpin, hancurkan pasukan. Prinsip dasar perang, dan Wei sangat memahaminya. Namun wakil ketua ternyata licik. Melihat Wei datang, dia tidak nekat bertarung. Tanpa pikir panjang, dia berbalik dan kabur. Sayangnya, kecepatannya jauh lebih lambat. Sebelum sempat kembali ke markas, bilah pedang Wei sudah menebasnya dari belakang. Boom! Tubuhnya meledak, darah dan daging menyebar ke segala arah. Berani membunuh saudara-saudaraku di markas? Bocah! Kau cari mati! Suara menggelegar mengguncang udara seperti guntur di siang bolong. Jelas sekali itu bukan suara biasa tapi jurus suara tempur, sebuah teknik sonik yang menyerang langsung ke kesadaran. Wei terguncang seketika. Pendengarannya berdengung, pandangannya buram, pikirannya kacau. Untuk sesaat, ia kehilangan kesadaran penuh. Dari dalam markas, muncullah sosok raksasa berkulit hitam legam setinggi lebih dari 2 meter. Di tangannya, 2 buah kapak raksasa berkilat dengan warna kehijauan, memancarkan aura mengerikan. Dialah kepala besar Heilo Jai Jiaokui, dikenal sebagai kapak angin hitam. Dalam satu lompatan, Jiaokui sudah berada di hadapan Wei. Melihat lawannya terguncang, dia mengayunkan kapaknya dengan kekuatan penuh ke arah kepala Wei. Matilah kau! Teriakannya menggema seperti dewa perang mengamuk. Otot-otot lengannya menggembung, setiap tebasan kapaknya membawa kekuatan ribuan jin. Suara deru dan petir terdengar setiap kali kapak menebas udara. 2 kapak itu dengan cepat mengarah tepat ke kepala Wei. Seluruh perampok menahan napas, menatap tanpa berkedip. Akhirnya, bocah itu akan mati juga. Ketua besar memang yang terkuat. Mereka sudah bersiap-siap untuk bersorak. Namun saat itu juga, Wei menyeringai. Tatapan matanya kembali jernih. Tak ada lagi kebingungan di sana. Yang tersisa hanyalah kilatan tajam baes yang menusuk tulang tatapan pembunuh sejati. Mati! Wei tiba-tiba mendongak tajam, matanya membakar dengan api pembantaian. Suaranya menggelegar seperti guntur, dan pada saat yang sama, pedang di tangannya melesat turun bagai kilat menyambar langit malam. Kilatan pedangnya bukan hanya cepat luar biasa, namun juga mengandung kekuatan dahsyat bagaikan petir yang telah lama tertahan dan kini dilepaskan sepenuhnya. Energi liar dan mengamuk yang telah dikumpulkan sebelumnya kini meledak sekaligus dalam satu tebasan maut. Wajah Jiaokui langsung berubah drastis. Tadinya dia yakin serangan suara dari teknik bela diri yang dia lepaskan telah mengguncang jiwa Wei. Dengan begitu, dia bermaksud menghabisi lawannya hanya dalam satu tebasan. Namun yang tidak dia duga sama sekali adalah bahwa semuanya hanyalah sandiwara belaka. Wei sama sekali tidak terkena efek tekniknya. Dia justru sengaja berpura-pura agar Jiaokui lengah dan jatuh ke dalam perangkap yang telah ia siapkan. Bajingan licik ini benar-benar kejam dan penuh tipu daya. Maki Jiaokui dalam hati, amarahnya membara. Namun dia bukan sembarang petarung. Jiaokui, yang dulunya hanyalah bandit kelas teri, kini telah tumbuh menjadi kepala perampok ternama dengan reputasi berdarah. Dia sudah melalui ratusan pertempuran,
pengalaman bertarungnya luar biasa luas. Dalam sepersekian detik, dia langsung mengambil keputusan. Dengan paksa, dia menghentikan laju kedua kapak besarnya yang nyaris menghantam, lalu memutar posisinya secara kasar hingga bagian pipih kapak menjadi tameng, mengganti tebasan menjadi pukulan horizontal. Clang! Suara ledakan keras bergema di udara ketika pedang Wei menghantam dua sisi kapak raksasa itu. Zhao Kui terhuyung mundur, langkahnya goyah, dan nyaris menjatuhkan kedua kapaknya. Kedua tangannya bergetar hebat hingga tulangnya nyaris copot dari sendi, sementara wajahnya memerah, rona darah menyemburat jelas dari kulitnya. Sekilas terlihat seperti dia tidak terluka, namun sesungguhnya kondisi tubuhnya jauh dari baik. Mengubah serangan kapaknya secara paksa dan menerima langsung serangan sekuat itu, tubuh Zhao Kui tetap mengalami efek samping serius. Hanya saja, sebagai kultivator tipe fisik, kekuatan tubuhnya memang jauh lebih tangguh dibanding rata-rata. Jika yang menerima serangan tadi adalah petarung biasa, mungkin mereka sudah muntah darah atau mati seketika. Anak kecil, siapa sebenarnya kau ini? Zhao Kui mengertakkan gigi dan memelototi Wei. Apa salah kami padamu sampai kau datang ke Black Luo Village ini dan membantai anak buahku seperti binatang buas? Kalau saja Wei bukan lawan yang kuat, Zhao Kui pasti langsung bertarung tanpa banyak bicara. Wei sudah membunuh terlalu banyak anak buahnya apapun alasannya, tak bisa dimaafkan. Namun setelah merasakan betapa tangguhnya lawan yang satu ini, dia tidak ingin bertarung sia-sia tanpa tahu sebabnya. Pada akhirnya, semua tetap kembali pada kekuatan. Wei hanya tertawa ringan. Tidak ada alasan khusus. Aku hanya tidak suka tempat sampah seperti Black Luo Village. Jawaban itu begitu enteng, seolah pembantaian yang baru saja dia lakukan bukanlah hal besar. Dia memang datang dengan niat membasmi seluruh desa perampok ini. Apa perlu alasan untuk menghancurkan sarang penjahat? Menegakkan keadilan adalah alasan paling sah. Namun tiba-tiba saja, ekspresi Wei berubah. Dahinya mengerut, matanya menyipit menilai Zhao Kui. Tunggu sebentar, kau cuma berada di ranah Wuling? Tanyanya dengan suara dingin dan penuh kekecewaan. Zhao Kui membeku. Apa maksudmu dengan cuma, raungnya? Dia baru saja sadar, nyaris muntah darah karena amarah. Apa maksudnya? Apakah anak ini meremehkan dirinya? Yang lebih membuatnya ingin mengamuk, Wei sendiri juga berada di tingkat Wuling. Ini berarti dia menganggap dirinya lebih unggul dibanding Zhao Kui, padahal mereka sejajar. Wajah Zhao Kui berubah hijau dan merah bergantian, benar-benar memperlihatkan kemarahan yang tak bisa dibendung. Sudah sekian tahun aku bertarung. Ini pertama kalinya aku dipandang rendah oleh orang selevel. Wei menarik napas panjang, matanya penuh kekecewaan. Aku kira kau minimal seorang Wuang. Namamu begitu terkenal. Aku berharap bisa menambah satu capaian lagi dalam misiku, tapi ternyata mengecewakan. Faktanya, salah satu dari 4 syarat untuk naik tingkat dalam misi kultivasinya adalah membunuh petarung kelas Wuzhong yang sudah dia selesaikan. Syarat lain adalah membunuh 10 petarung kelas Wuwang dan dia sudah membunuh 5 orang. Dia mengira Zhao Kui adalah satu dari 5 sisanya. Tapi ternyata hanya seorang Wuling seperti dirinya. Kecewa. Sangat. Namun bagi Zhao Kui, perkataan itu terasa seperti penghinaan yang telak. Kau benar-benar merendahkanku, bocah. Hari ini, salah satu dari kita harus mati. Teriaknya penuh amarah. Tanpa membuang waktu, dia langsung mengaktifkan seluruh kekuatannya, memanggil roh bela dirinya. Wush! Seekor ular hitam raksasa muncul di belakangnya. Tubuhnya tebal dan panjang tak berujung, sisiknya hitam legam dan memancarkan aura jahat. Inilah Black River Python, roh bela diri langka yang sangat kuat. Saat bersamaan, tubuh Zhao Kui mulai berbunyi krak-krak-krak, tulangnya berderak mengerikan. Dia menggunakan teknik rahasia yang membuat tubuhnya membesar hingga setinggi 3 meter, seperti raksasa mini. Auranya meledak,
kekuatannya meningkat drastis. Walau dia hanya berada di puncak Wuling, dengan bantuan roh bela diri dan teknik rahasia ini, kekuatannya melonjak hingga setara uang sejati. Wei Yi mengangguk kecil. Pantas saja namamu terkenal. Ternyata kau bisa memaksimalkan kekuatan seperti ini. Namun dalam hatinya, dia tetap merasa kurang puas. Tapi kalau sudah sejauh ini, maka tak ada ampun. Zhao Kui, dari ujung kepala hingga kaki, dipenuhi aura pembunuh. Darah jelas sudah banyak menodai tangannya. Wei Yi pun tak akan menunjukkan belas kasihan. Dengan satu seruan pelan, tubuhnya diselimuti baju zirah naga api, menciptakan pelindung energi merah menyala yang membungkus seluruh tubuh. Lalu, dengan satu ayunan tangan, teknik pedang malam kelam dilepaskan. Puluhan, ratusan, hingga ribuan pedang bayangan hitam mengalir bagai ombak menuju Zhao Kui. Rasakan kapakku! Zhao Kui pun mengamuk. Kedua kapak raksasanya menyambar-nyambar, membelah udara seperti badai ganas. Aura gelap menyelimuti setiap gerakannya, ia benar-benar seperti bayangan hitam yang menebar kematian. Hanya dalam beberapa detik, keduanya sudah bertukar puluhan serangan. Pedang dan kapak saling berbenturan, menciptakan gelombang kejut luar biasa. Wei Yi lincah dan berteknik tinggi, sedangkan Zhao Kui brutal dan sulit dihancurkan. Namun, perlahan, Wei Yi mulai memahami pola lawan. Keluar, roh bela diriku! Serunya tiba-tiba. Roar! Seekor ular berkepala dua, tubuhnya besar dan bersisik perak kehijauan, meledak keluar dari tubuhnya. Itulah dua kepala ular iblis, roh bela diri dari zaman kuno. Kekuatan jiwa yang luar biasa langsung menutupi seluruh puncak gunung. Semua bandit yang menyaksikan pertempuran itu menggigil ketakutan, tak berani bersuara. Zhao Kui juga merasakan tekanan yang mengguncang jiwanya. Untuk pertama kalinya, dia sadar bahwa Wei Yi belum mengeluarkan seluruh kekuatannya dari awal. Dan sekarang, dia baru memperlihatkan senjatanya yang sesungguhnya. Hati Zhao Kui mulai gentar. Namun dia masih ragu. Warisan Black Luo Villain adalah hasil jerih payah selama bertahun-tahun, apakah harus ditinggalkan begitu saja? Tapi keraguannya hanya berlangsung sekejap. Dan itu adalah kesalahan fatal. Telan dia! Perintah Wei Yi sambil menunjuk Black River Python milik Zhao Kui. Roar! Dua kepala ular iblis meraung kegirangan. Ular ini sudah memasuki masa dewasa, dan meskipun pertumbuhannya lambat, ia memiliki kemampuan istimewa, menelan roh bela diri lain untuk berevolusi lebih cepat. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di depan Black River Python. Meskipun ukuran mereka hampir setara, kekuatan mereka seperti langit dan bumi. Crash! Dengan dua kepala yang sama-sama menganga, dua kepala ular iblis langsung mencengkram dan menggigit tubuh Black River Python secara brutal. TIDAKKK! Zhao Kui menjerit ngeri. Roh bela dirinya sedang dihancurkan secara langsung, rasa sakitnya menembus sampai ke jiwanya. Namun saat dia hendak bertindak, Wei Yi sudah melesat seperti bayangan. Pedangnya menebas lurus tanpa ekspresi. Kau sudah tak berguna lagi. Saatnya mati. Dengan kekuatan yang diperkuat oleh roh bela diri kuno, Wei Yi langsung menebas Zhao Kui dalam beberapa jurus saja. Dan begitu saja, kepala perampok ternama yang telah meneror selama bertahun-tahun, mati di bawah pedang Wei Yi. Bab 338, Serangan Pasukan Malam. Begitu Zhao Kui, si pemilik kapak angin hitam pemimpin ketiga Heluozai, tewas di tangan Wei Yi, hal itu menandai berakhirnya era tiga pemimpin utama dari kelompok perampok gunung tersebut. Tanpa kepemimpinan yang tersisa, lebih dari 1.000 bandit yang masih hidup berubah menjadi sekumpulan orang panik tanpa arah, bagaikan pasir kering yang tertiup angin. Bahkan untuk sekadar melawan secara langsung pun mereka tak memiliki keberanian. Jika para pemimpin mereka yang terkenal kuat saja bisa ditumbangkan dengan mudah, bagaimana mungkin mereka berani melawan? Maka, seperti tikus-tikus yang panik saat kapal mulai tenggelam,
para perampok itu pun segera melarikan diri. Lebih kacau lagi, demi menjadi yang pertama kabur menuruni gunung dan merebut jalur pelarian terbaik, sebagian dari mereka bahkan saling bunuh. Tanpa belas kasihan, mereka menusuk dari belakang, membantai kawan sendiri. Suasana berubah menjadi ladang pembantaian antar sesama. Namun meski begitu, kali ini Wei Yi benar-benar tak sanggup menahan semua orang. Bukan hanya 100 atau 200 orang, melainkan lebih dari 1000 yang melarikan diri sekuat tenaga. Sekalipun kecepatan dan kekuatan Wei Yi luar biasa, mustahil baginya untuk mencegat mereka semua. Pada akhirnya, meski telah mengerahkan seluruh kekuatannya, ia hanya berhasil menahan dan menewaskan sepertiga dari mereka. Jika dihitung bersama para bandit yang dibunuhnya saat pertama kali menerobos masuk ke perkampungan mereka, total korban tewas di tangan Wei mencapai sekitar 400 orang. Satu orang menumpas 400 bandit sendirian. Itu bukan sekadar pencapaian hebat, melainkan prestasi yang mengguncang langit. Setelah pertempuran selesai, Wei Yi tidak lupa mengumpulkan rampasan. Ia menyisir gudang harta milik Hailuo Zhai dan berhasil menemukan tumpukan emas dan perak senilai lebih dari 1 juta tael. Pundi-pundi uangnya yang sebelumnya kering kerontang kini kembali menggembung, memantulkan kilau kekayaan yang hangat. Namun sejatinya, kekayaan bukanlah hal terbesar yang ia peroleh kali ini. Yang paling berharga adalah fakta bahwa ular kembar berkepala 2 jiwa bela dirinya berhasil menelan habis jiwa bela diri milik Zhao Kui. Aliran kekuatan jiwa yang diperoleh dari proses itu luar biasa besar. Walaupun jiwa bela diri Zhao Kui bukan berasal dari era kuno, namun tetap tergolong jenis khusus. Kekuatan jiwanya sangat murni dan padat. Dengan menelannya, ular kembar Wei Yi bisa melangkah jauh dalam proses evolusinya. Menurut perkiraan Wei Yi, jika proses pencernaan selesai sepenuhnya, jiwa bela dirinya itu mungkin bisa langsung menapaki satu tahap evolusi besar. Bahkan, jika ia berhasil menelan beberapa jiwa bela diri kuat lain yang serupa, mungkin ia bisa menembus tahap ketiga masa matang dan melangkah ke tahap keempat wujud sempurna. Saat itulah, jiwa bela diri benar-benar akan menunjukkan kekuatan sejatinya, yang bahkan bisa menggetarkan langit dan bumi. Namun satu masalah besar muncul, mencari jiwa bela diri yang cocok bukan perkara mudah. Pertama, kualitasnya harus tinggi. Kedua, karakternya harus cocok dengan ular kembar. Dan yang ketiga, Wei Yi harus memiliki kesempatan nyata untuk menelan jiwa tersebut. Bahkan jika dua syarat pertama terpenuhi, bila lawan memilih mati daripada memanggil jiwa bela dirinya, maka Wei Yi tetap tak bisa berbuat apa-apa. Kalau ular kembar ini bisa mencapai tahap akhir, kira-kira apakah bisa melangkah lebih jauh lagi? Wei Yi merenung dalam hati. Ular kembar ini sudah termasuk jiwa bela diri kelas atas dari era kuno. Jika bisa berevolusi lebih lanjut, mungkin akan menyentuh tingkatan legendaris, menjadi binatang dewa atau roh buas yang hanya hidup dalam mitos. Mengingat legenda para binatang sakti, hati Wei Yi tak bisa tidak merasa gentar. Namun di saat yang sama, semangatnya pun menyala. Kekuatan di tingkat itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan manusia biasa. Meskipun sekarang ia bisa dengan mudah mengendalikan ular kembar, bila kelak makhluk itu berevolusi menjadi roh buas legendaris, maka ia akan memiliki kesadaran dan kehendaknya sendiri. Tentu saja, makhluk seperti itu tak akan sudi terus-menerus dikendalikan manusia. Jika itu terjadi, maka yang pertama dilakukan sang roh buas pasti adalah memberontak terhadap Wei Yi demi memperoleh kebebasannya sendiri. Kecuali, jika pada saat itu Wei Yi telah mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi dan bisa menundukkan jiwa bela dirinya sepenuhnya, maka hasilnya akan berbeda. Ya, tidak perlu terburu-buru sekarang, gumamnya. Ular kembar masih berada di tahap matang. Tahap keempat pun belum dicapai. Proses evolusinya jelas bukan sesuatu yang bisa selesai dalam waktu singkat. Wei Yi menggelengkan kepala pelan dan menyingkirkan semua pikiran itu untuk sementara. Evolusi jiwa bela diri adalah kesempatan langka, tak bisa dipaksakan. Saat ia mendongak menatap langit, cahaya matahari sudah mulai meredup, menjelang senja.
Ia tak berencana bermalam di Heilosai. Bagaimanapun, tempat ini baru saja menjadi lokasi pembantaian ratusan orang. Meski dirinya tak takut sedikit pun, bau darah yang pekat menjadikan tempat ini tidak cocok untuk beristirahat. Dengan satu kibasan tangan, api kristal merah memercik dari telapak tangannya, berubah menjadi ratusan percikan api kecil yang menyebar ke seluruh penjuru perkampungan. Dalam waktu singkat, seluruh kawasan gunung itu pun tenggelam dalam lautan api membara, menyulut langit senja dengan nyala oranye dan merah yang menyilaukan. Para bandit pegunungan ini memang mudah dibereskan, tapi mereka terlalu terpencar. Semua bersembunyi di hutan-hutan terpencil. Banyak pula yang memiliki ahli kuat. Itu semua tidak sesuai dengan misi utamaku. Wei berpikir dalam hati. Nampaknya, sudah saatnya aku mengincar prajurit dan jenderal dari negeri musuh. Namun baru saja ia menuruni gunung dan sampai di tengah lereng, tiba-tiba swoosh. Sebuah sinar tajam memotong udara dari samping, melesat ke arah dadanya secepat kilat. Panah ledak. Wei langsung merasakan kekuatan api yang brutal tersembunyi dalam panah itu. Wajahnya seketika berubah. Serangan datang begitu cepat dan mendadak. Tak ada waktu untuk mengangkat senjata atau bertahan. Ia hanya bisa mengerahkan kecepatan maksimal dan berkelit ke samping. Dalam sekejap, ia berhasil menghindar hanya seujung rambut dari kematian. Boom! Sebuah ledakan mengguncang udara. Tanah di belakang Wei berlubang besar, dengan debu mengepul tinggi ke langit. Belum sempat menarik napas, 3 panah ledak lain meluncur dari 3 arah berbeda, dengan kecepatan gila dan posisi yang membentuk pola segitiga mengunci semua arah, tidak memberinya ruang untuk menghindar. Dasar pengecut-pengecut tak berguna! Berani menyerang dari bayangan? Wei menggeram, murka. Siapapun yang tiba-tiba diserang seperti itu pasti akan marah besar. Kegembiraan karena telah menghancurkan Heilosai lenyap ketika ia tahu betul metode serangan seperti ini bukan berasal dari para bandit gunung biasa. Hanya dari kualitas panah ledak itu saja sudah jelas. Ini adalah senjata militer langka, bahkan dengan 1000 emas sulit dibeli. Kelompok perampok biasa tak mungkin memilikinya. Tanpa menunggu lebih lama, Wei segera mengerahkan teknik petunjuk pedang bunga matahari. Teknik ini baru saja mencapai level 25 beberapa hari lalu. Kecepatannya meningkat drastis, begitu juga kekuatannya. Dari ujung jari Wei, rentetan pedang api menyala dan meledak keluar, menebas udara. Boom! 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 3 panah ledak meledak serentak. Ledakan hebat itu seharusnya cukup untuk mengubah tubuh manusia biasa menjadi abu. Sekeliling gunung menjadi ladang asap dan debu. Apakah dia berhasil kami bunuh? Dari balik pepohonan di kaki gunung, 4 sosok muncul di antara bayangan, berdiri di atas puncak pohon dengan sikap tenang. Mereka tak tampak seperti pejuang biasa, setiap dari mereka mengenakan pelindung kulit, jubah hitam, dan topeng menyeramkan berbentuk iblis hitam. Tak satu pun wajah mereka bisa terlihat jelas. Mereka adalah pasukan malam Yebusho milik Kekaisaran Tang. Yebusho adalah unit elit rahasia militer dari Kekaisaran Tang. Dalam istilah zaman modern, mereka adalah pasukan khusus seperti Special Forces. Setiap anggota Yebusho adalah pejuang elit yang terpilih 1 dari 1000. Mereka tak kalah hebat dibanding murid-murid unggulan dari sekte-sekte besar. Mereka bukan hanya telah menjalani ratusan pertempuran berdarah, tapi juga setidaknya berada di level wuling pejuang tingkat tinggi yang bisa melawan 100 orang sendiri. Tugas mereka meliputi pengintaian, spionase, pembunuhan, sabotase, dan operasi rahasia lainnya. Selama penyerangan terhadap negeri Wei, keberhasilan Kekaisaran Tang sebagian besar berkat peran mereka. Namun mengapa mereka sekarang membidik Wei? Dia tidak mati! Sang pemimpin mendadak berseru. Suaranya berat, penuh kewaspadaan. Siapkan diri! Ia segera melemparkan perisai pelindung dari pinggangnya ke depan.
Tiga rekannya langsung menanggapi tanpa ragu. Mereka melompat ke samping, sambil melemparkan perisai mereka masing-masing. Namun saat itu juga, seberkas cahaya pedang yang luar biasa tajam melesat dari reruntuhan ledakan. Cahaya itu tampak seolah membelah udara itu sendiri. Klang! 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 Cahaya itu menghantam keempat perisai satu demi satu dan menghancurkan semuanya tanpa ampun. Sisa kekuatan serangan bahkan terus menghantam ke depan, menghancurkan pepohonan dan tanah, mengubah seluruh kawasan menjadi puing-puing. Keempat anggota Yebusho terlempar belasan meter ke belakang. Dan dari balik asap ledakan itu, Wei Yi berjalan keluar sambil menggenggam pedangnya. Mata keempat musuhnya terbelalak. Mereka menyaksikan sosok yang seharusnya telah musnah, kini berdiri tegak di hadapan mereka, tanpa luka sedikit pun. Bab 339, melawan 7 orang seorang diri. Tak bisa dipungkiri, keempat anggota pasukan malam Night Reapers itu memang memiliki refleks luar biasa. Begitu menghadapi bahaya, mereka langsung bereaksi nyaris seperti gerak refleks alami. Tadi, serangan pedang dari Wei Yi sebenarnya sudah mengandung kekuatan penuh. Ia secara diam-diam mengerahkan enchant dari pedang kegelapan, menjadikan serangan itu bukan hanya sangat kuat, tapi juga luar biasa cepat sangat mematikan. Tujuannya jelas, melancarkan serangan mendadak dan membunuh lawan secara instan. Meski ia tak yakin bisa menghabisi keempatnya sekaligus, paling tidak, ia berharap bisa menjatuhkan 1 atau 2 dari mereka terlebih dahulu. Namun di luar dugaan, keempat orang itu justru memilih mundur tanpa ragu, dan pergerakan mereka sangat terkoordinasi. 4 perisai yang sebelumnya tampak tidak berguna, ternyata memainkan peran penting, memberi waktu yang cukup untuk mereka menghindar. Alhasil, serangan pedang Wei Yi yang seharusnya mematikan itu justru meleset, dan keempat lawan masih berdiri tegap tanpa sedikit pun luka. Wei Yi menyipitkan mata, lalu menghentikan langkahnya. Refleks mereka memang luar biasa, gumamnya. Dibandingkan para bandit yang lemah dan mudah dikalahkan sebelumnya, keempat orang ini jelas adalah ancaman nyata. Sementara itu, dari sudut pandang para Night Reapers sendiri, kekuatan Wei Yi justru jauh lebih mengejutkan. Serangan mendadak yang mereka rencanakan sejak lama, tidak hanya gagal total, malah nyaris membuat salah satu dari mereka mati oleh satu tebasan pedang. Mengingat kembali kekuatan mengerikan dari serangan tadi, bahkan mereka yang sudah kenyang pengalaman tempur pun tak bisa menahan rasa gentar. Tatapan mereka kini jauh lebih serius saat menatap Wei Yi. Tak heran dia disebut sebagai sosok paling menonjol dari generasi muda di Wei. Masih muda, tapi kekuatannya sudah setinggi ini. Meski kekuatan negeri Wei jauh di bawah Tang, nyatanya mereka juga punya jenius sehebat ini. Kalau dia sampai datang ke medan perang, pasti ingin menggagalkan penaklukan pasukan kita. Bila kami berhasil menangkapnya, itu akan jadi jasa besar. Pimpinan Night Reapers membatin cepat sambil memberi isyarat dengan tangannya. 3 orang lainnya segera paham dan bergerak serempak. Dalam sekejap, mereka mencabut senjata masing-masing dari pinggang. Pisau pendek sepanjang 1 kaki, dengan bilah sedikit melengkung dan alur darah yang dalam. Meskipun cahaya di tempat itu redup, kilatan dingin dari senjata itu tetap jelas terlihat jelas bukan senjata biasa, tapi pembunuh berdarah dingin yang menelan nyawa dalam 1 tusukan. Tubuh ketiga orang itu bergerak secepat kilat, seperti makan tutul yang melompat, menyebar, dan mengepung Wei Yi dari berbagai arah. Dalam hitungan detik, Wei Yi sudah terkepung di tengah. Jadi, kalian ternyata Night Reapers dari negeri Tang. Ucap Wei Yi dengan mata menyipit, akhirnya menyadari siapa yang dia hadapi. Dari penampilan mereka yang mencolok dan gerak-gerik mereka yang tajam, Wei Yi akhirnya menyadari identitas mereka. Dia memang telah mempersiapkan diri sebelum memasuki medan perang, dan tentu saja, nama besar Night Reapers dari Tang tidak asing baginya. Meskipun negeri Chu juga punya pasukan pengintai khusus, mereka tetap tak sebanding dengan Night Reapers. Struktur militer kedua negara memang berbeda. Kekuatan di Chu tersebar di berbagai sekta dan keluarga besar,
sedangkan Tang justru memusatkan kekuatan terbaiknya di militer. Inilah sebabnya Tang bisa melatih pasukan elite mengerikan seperti Night Reapers, pasukan yang bahkan membuat musuh gentar hanya dengan mendengar namanya. "Karena kau sudah tahu siapa kami, kenapa tidak menyerah saja?" ujar salah satu dari mereka dengan suara dingin. Meski wajahnya tertutup topeng iblis, suaranya memancarkan hawa kejam dan dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Tangannya terus memutar-mutar pisau pendek, menciptakan kilatan cahaya yang memikat mata namun sekaligus berbahaya. Wei tersenyum kecil. "Aku dengar Night Reapers selalu bergerak dalam formasi 7 orang. Tapi kalian hanya berempat." Dia berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah 2 bukit di kiri dan kanan. "Yang 3 lagi, tak perlu sembunyi. Keluarlah." Mendengar ucapan ini, ekspresi keempat Night Reapers langsung berubah. Mereka tak menyangka, selain mengetahui asal-usul mereka, Wei Yi bahkan tahu susunan tim mereka secara detail, padahal informasi itu adalah rahasia militer tingkat tinggi, bahkan di Tang sendiri hanya segelintir yang mengetahuinya. "Benar-benar layak disebut murid unggulan dari Sekte Bawang." Pimpinan tim itu menyeringai dingin. "Kalau begitu, mari kita hadapi kau secara terang-terangan." Tiba-tiba, dari atas bukit muncul 3 sosok lain yang mengenakan topeng serupa dan memancarkan aura mematikan. Ketiganya langsung melompat turun dan menyatu dengan tim utama. "Bunuh!" seru sang pemimpin. Ketujuh Night Reapers langsung menerjang Wei Yi serempak. Mereka tahu nama Wei Yi besar di negeri Chu, tapi mereka juga bukan orang sembarangan. Lagi pula, mereka bertujuh melawan 1 orang. Secara teori, menang sudah di tangan. Mereka telah berlatih bersama selama bertahun-tahun, makan bersama, tidur bersama, bertempur bersama. Kekompakan dan kerja sama mereka sudah seperti satu tubuh. 3 dari atas bukit menebas dari sisi kanan, sementara 4 lainnya langsung menyerbu dari depan dan samping. Dalam sekejap mata, Wei Yi sudah dikepung 7 senjata tajam dan badai aura ki membanjiri tubuhnya dari segala arah. Siapapun yang tak cukup kuat, dalam situasi seperti ini pasti sudah panik. Tapi Wei, ia hanya tertawa dingin. Dalam satu kedipan mata, tubuhnya menghilang dari tempat semula. Meski ketujuh Night Reapers sangat kuat dalam kerja sama tim, tapi dalam hal kecepatan dan teknik pergerakan, tak ada satu pun dari mereka yang bisa menandingi Wei. "Lao Bao! Di belakangmu!" Salah satu dari mereka berteriak. Dan benar saja Wei muncul tepat di belakang pria bernama Lao Bao, pedangnya langsung menyabet tanpa ampun. Namun reaksi Lao Bao sangat cepat. Ia langsung menjatuhkan diri ke tanah dalam gerakan berguling seperti keledai malas, tak peduli betapa memalukan gerakannya, yang penting selamat. Kalau hanya itu, mungkin dia sudah tewas juga. Tapi 2 rekannya langsung muncul di depan Wei untuk memblokir serangan. Sementara 2 lainnya menyerang balik dengan pisau dari kedua sisi. Yang 2 lagi bahkan muncul di belakang Wei dan mencoba menikamnya diam-diam. Inilah seni bertarung di medan perang, bukan soal teknik atau keindahan gerakan, tapi soal bagaimana membunuh musuh dengan cara paling efektif dan cepat. Tentunya, semua ini butuh kerja sama. Menghadapi serangan gabungan 7 orang seperti ini, Wei mulai kesulitan. Ia pun terpaksa mundur, mengaktifkan teknik pergerakan untuk keluar dari kepungan. Ia mencoba menyerang anggota lain, tapi pola yang sama terus terulang. Saat menyerang 1, 2 lainnya langsung datang menyelamatkan, dan sisanya menyerang balik. Hasilnya, dia tak berhasil menjatuhkan satu pun lawan. Wei Yi belum pernah menghadapi situasi sekompleks ini. Ia bertarung lebih dari 10 ronda, namun tak membuat kemajuan berarti. "Menarik juga. Kalau tak bisa pakai cara cerdik, maka aku akan pakai kekuatan penuh." Tatapan Wei Yi berubah dingin. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengerahkan seluruh kekuatan dalam tubuhnya, mendorong ki sejauh mungkin. Tanpa ragu,
ia langsung mengaktifkan teknik pamungkas 3.000 tebasan pedang. Puluhan bayangan pedang berwarna hitam mulai bermunculan di sekelilingnya. Dalam satu serangan penuh, ratusan bayangan pedang menggumpal menjadi badai energi mematikan yang langsung menyelimuti ketujuh Night Reapers. "Mati!" teriak Wei dengan suara rendah dan penuh kemarahan. Sekejap kemudian, badai pedang menghantam turun, menghancurkan segala yang ada di bawahnya. Bab 340, sebuah peta. "Ini! Cepat mundur!" Menghadapi jurus besar 3.000 tebasan pedang, ketujuh anggota Night Reapers langsung berubah wajah ketakutan, syok, dan putus asa bercampur menjadi satu. Meski kemampuan bertempur mereka tidak bisa dianggap remeh, itu lebih karena pengalaman mereka di medan perang dan kekompakan tim yang luar biasa. Kalau soal fondasi kultivasi dan teknik bela diri, mereka sebenarnya sangat terbatas. Bagaimanapun juga, mereka hanyalah tentara biasa. Tidak memiliki latar belakang kuat atau pengaruh besar. Maka, mustahil bagi mereka untuk mempelajari jurus-jurus tingkat tinggi seperti